mempertimbangkan keadaan fundamental ekonomi Indonesia. Yang kami tangkap, fundamental ekonomi kita itu cukup bagus. Sehingga dana-dana untuk perlindungan sosial itu tersedia dan well planned. Kalau itu kalau kita bisa menangkap dan menyimpulkan. Jadi dalam perlinsos atau perlindungan sosial ya, yang diungkapkan oleh Menko Perekonomian, Menko PMK, Menteri Keuangan dan Mensos itu sudah mencakup semuanya, antara lain bagaimana pengentasan kemiskinan itu dilakukan, bagaimana kita menangani El Nino, bagaimana kita menangani stunting dan yang lain-lain. Saya tidak menyebutkan satu demi satu, tapi saya hanya mengatakan bahwa hal-hal yang menyangkut perlindungan sosial itu sudah di-cover cukup lengkap dalam program pemerintah yang dicantumkan dalam APBN. Tapi yang menjadi persoalan kita selama ini dalam persidangan MK ini adalah bagaimana implementasi bansos itu dilakukan. Nah, kalau kita bicara implementasi, saya ingin mencadangkan hak kami untuk menyampaikan komentar kami setelah nanti keempat menteri itu menyampaikan jawabannya atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Majelis Hakim yang mulia. Karena di sini ada persoalan timing. Ya. Penyaluran bansos itu waktunya kapan? Tadi ada pertanyaan kenapa pada bulan menjelang Pilpres itu begitu masif penyaluran bansos. Nah, kita menunggu jawaban dari keempat menteri itu. Kemudian target grupnya siapa? Tadi juga disebutkan kenapa sih banyak sekali kunjungan presiden ke Jawa Tengah. Jadi ini juga pertanyaan. Ya. Jadi sasarannya siapa? 24 kali berkunjung ke Jawa Tengah menjelang pencoblosan tanggal 14 Februari. 10 kali Jawa Tengah dan sisanya di tempat-tempat lain. Nah, kemudian ada pertanyaan mengenai politisasi tentunya. Karena ini banyak cerita tadi disebutkan juga oleh salah satu anggota hakim Majelis Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, bahwa ya Presiden Jokowi terlibat langsung dalam penyaluran bansos. Nah, ini luar biasa kan. Saya nggak pernah melihat presiden di negara lain langsung menyalurkan bansos seperti itu. Bansos ini ada di banyak tempat, tapi presiden langsung menyalurkan bansos, this is unprecedented dan only in Indonesia. Nah, kemudian ada soal lembaga yang terlibat dalam penyaluran bansos. Nah, ini juga pertanyaan-pertanyaan yang saya kira perlu dijawab dan kami mencadangkan hak kami untuk ya. Nah, jadi banyak juga soal lain. Kita punya saksi yang kita hadirkan di MK. Dia tidak terdaftar sebagai penerima bansos, tapi dia menerima bansos. Dan ini bukan satu orang. Ya. Jadi saudara-saudara, program ya nanti kita tambahin. Program perlinsos ini, saya kira kita semua setuju, tapi ini masih dalam konteks short term, gitu. Jangka pendek. Jangka pendek untuk mengobati sakit. Ya, jadi ini tidak long term, gitu. Kita itu mesti bicara bukan hanya mengenai symptoms, tapi mengenai penyakit. Curing, ya, itu beda dengan menyelesaikan persoalan yang simptomatik. Nah, ini saya juga punya catatan, tapi nanti saya akan sampaikan ketika menteri-menteri ini sudah memberikan jawaban. Jadi saudara-saudara, masih banyak yang tidak jelas, kita masih menunggu jawaban itu. Jadi unanswered question, pertanyaan yang belum dijawab, itu kalian juga pasti punya. Tuduhan-tuduhan, kecurigaan-kecurigaan itu ada. Kalau saya pribadi dan teman-teman mungkin setuju dengan saya, bahwa kita perlu melakukan audit terhadap pelaksanaan bansos. Audit itu menandakan akuntabilitas. Kita tidak berprasangka buruk terhadap pemerintah, tapi audit itu demi transparansi, demi keadilan, dan untuk kita semua sebagai pembelajaran. Jadi saudara-saudara, ini bukan berarti kita menolak bansos, kita setuju bansos, tapi banyak hal-hal yang strategis yang perlu kita ungkapkan, kita diskusikan, tapi nanti sore kita akan kami beri jawaban yang lebih jelas. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Dua ya? Ya.
Saya agak enggan untuk menjawab hanya semacam ini, ya, karena masih belum mendapat jawaban dari para menteri itu. Tapi ini normatif sekali jawabannya. Jadi kita belum mendapat gambaran yang jelas, ya, selain selain penjelasan yang normatif dari para menteri ini. Jadi ya kita tunggu saja sampai keempat menteri yang hadir di sini memberikan jawaban. Ya. Cukup ya. Satu lagi. Pak Todung mengingat bagaimana pernyataan Pak Todung sebelumnya yang berharap untuk Pak Presiden Jokowi juga turut dipanggil dalam ruang persidangan, tapi kemudian tadi di dalam sidang Pak Arief Hidayat menyatakan kurang elok sepertinya kalau Pak Jokowi dipanggil, walaupun namanya sering disebut dalam persidangan sengketa ini, Pak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua soal apakah ada ekspektasi tersendiri terhadap keterangan yang nanti jawaban juga akan diberikan oleh Saya jawab pendek aja ya. Ya, Bu Risma misalkan sebagai Kepala pemerintahan kita tuh Presiden Jokowi. Jadi walaupun yang datang empat menteri ini datang untuk dan atas nama Presiden, ya, pembantu Presiden. Jadi ujung-ujungnya tetap istri Presiden, ya. Jadi menurut saya kalau dikatakan oleh Pak Arief Hidayat itu tidak elok, ya, saya kira sih Pak Arief Hidayat sangat bijaksana, ya, dan saya pribadi tidak proporsional, ya. Jadi kita serahkan aja pada majelis hakim. Kalau kita memaksakan, ya, itu kita seperti melakukan hal yang disebut sebagai overdoing atau overkilling. You don't need that, ya. Oke, ya, makasih ya. Sampai ketemu nanti ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Udah mau kalah juga. Pikir ini main bola kan? Udah mau kalah juga masih aja. Pikir main bola, ceramah-ceramah. padahal sidang ini. Mana otos ini?